Di Bandung mungkin masih terus merintis, tapi orangnya kreatif semua. Karena ini kota Bandung, men. Kreatif semua. Truthfully, that she staying like a motherfucker. Di situ sih. Cuma di situ paling pokoknya kayak aku merasa bersalah gitu loh sama ini pacar, kayak mantan lah gitu. Gue masih nungguin dia gitu, dan emang nggak bisa move on, kan itu emang arti dari si sebuah lagunya itu nggak bisa move on. Kayak Hip hop di Bandung bagi gue nih sebuah movement yang paling tulus, karena di hip hop kita bisa nyampein apa yang kita pengen sampein, bisa eksplisit gitu kan, dan perjuangan lah. Oke, boleh perkenalin kamu siapa sih? nama gue Belva Prabowo. Halo, nama gua Angga. Halo semuanya, nama saya Sam. Halo, kenalin nama gue Flojo. Halo, aku Dimas Prayoda. Suka dipanggil Sam Desanta kalau di musik. Tapi nama panggung gua Jack Don. DP aka SB plus 6. AKA Blizzy as a producer, as a Lord Big Flow lah biasa, whatever. Berperannya tuh di musik, produser, songwriter, ya seperti itulah. Ya. Umur 20 tahun. Umur 19. Iya, 19. Masih muda. Umur saya 21. Percaya nggak sih? Umurnya 21, lahir 98. Enggak sekolah. Umur gue masih muda, gue 24 tahun. Bener kan 21? 21. Boleh cek KTP-nya mau? Dan ini baru pertama kali di interview. Jadi kalau ragu. Aduh, kurang tahu sih kalau di sini. Dulu aku lihat ada Uco Homicide pastinya. Ya. Itu legendaris, yang old school, bagus-bagus, asli bagus-bagus. Menurut gua semenjak kayak adanya culture di Asia ini tuh kayak ngebangkitin hip hop di Indonesia dan di Bandung itu sendiri, kayak contohnya kayak ada ATX Rising dan sebagainya gitu. Menurut Abang Jack Don, kultur hip hop di Indonesia, terutama di Bandung dari zaman ke zaman kayak gimana? Kalau menurut gua sih kurang tahu ya, soalnya belum pernah dengar. Tapi kalau menurut orang itu tuh tetap jalan sih, dan konsisten juga. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Hip hop ya? Ya. Hip hop di Bandung bagi gue nih sebuah movement yang paling tulus, karena di hip hop kita bisa nyampein apa yang kita pengen sampein, bisa eksplisit gitu kan, dan perjuangan lah istilahnya. Sip. Emang hip hop dari dulu udah lumayan rame juga, cuman semenjak ada kayak generasi di tahun 2016-2017an yang dimulainya dari Asia gitu tuh, jadi kita keangkat lagi Indonesia dan Bandung juga. Mulai berkembang gitu ya? Ya, mulai berkembang. Dan kita juga jangan lupa sama legendaris. Itu karena yang bikin skena ini ada di Bandung gitu. Dan untuk zaman sekarang, di Bandung mungkin masih terus merintis, tapi orangnya kreatif semua. Karena ini kota Bandung, men. Kreatif semua. Perubahannya sih, gue sih nggak bisa banyak komen, tapi gue mendukung banget yang namanya flexibility kali ya. I mean, musik, apalagi hip hop gitu, kenapa harus ada rules-nya? Udah gitu dong. Ada dulu old school, terus sekarang ada yang new era. Dia kalau menurut gue sih cuman beda instrumen doang, tapi pattern, BPM semuanya sama. Menurut DP nih, perubahan yang terjadi dari zaman ke zaman, tahu gak? Tahu sih, mungkin di era fashion gitu, hip hop kan, di tenar lah di situ. Yang aku tahu sih itu doang sih. Dari caranya nge-branding musik itu sendiri sih. Kayak gini lah, kalau zaman old school, zamannya fisik. Dari kaset, vinyl, terus kita bisa kayak untuk denger lagu itu tuh kita harus beli, ngerti gak sih? Tapi kalau sekarang, kita bisa gratis, men. Online. Mungkin kalau secara exposure semua dalam hal viewers atau dan lain-lain, kita lebih dapat gampang. Ya cuman sama-sama punya kurang kelebihan sih kayaknya. Mungkin kayak apa ya, pengaruh sosial terhadap hip hop itu sendiri sih. Kayak contohnya mulai dari kayak fashion misalnya. Kayak fashion tuh kayak di tahun 2016-2017an kayak tren-tren streetwear dan sebagainya tuh, itu tuh dipakai
oleh pelaku hip hop sendiri, dan itu menurut gua tuh kayak ya itu nge-upin si ininya, jadi pengaruh sosial banget untuk ke ini hip hopnya. Secara detail kalau old school tuh dia konsisten beatnya sama instrumentalnya juga konsisten, on loop lah istilahnya. Kalau new era dia loop juga tapi ditambahin spice gitu istilahnya, kayak synth, terus ada synth pad, mullet, brass, dan unik sih, jadi jatuhnya semakin lebar lah hip hop. Ya kalau old school itu kayak apa ya, sekolah lama lah. Kalau new school itu sekolah baru gitu loh, kayak era-era baru gitu sama era lama. Itu sih yang aku tahu. Kalau menurut Bang Flojo, antara old school sama new school maksudnya apa? Shit, itu serem banget lu nanya. Oke. Old school and new school ya. Bagi gue nih, bagi gue Flojo, gue sebenarnya menentang banget ada yang namanya old school dan new school. Kenapa? Fuck that bro. I mean, we are in the same path gitu. We just drop out the school gitu lah. No school, fuck the school. I mean, music is still the music gitu. Yang penting gue pengen nyampein apa, balik lagi kayak music no rules gitu kan. Ya kalau misalnya di era gue harus nyampeinnya dengan autotune, dengan elemen-elemen yang tidak baku, even itu harus bahasa Inggris atau swaggy shit gitu, whatever, itu musik gue gitu. Anjing kayak orang keren ya. Let's go. Kalau old school gaya lama, new school gaya baru. Tergantung orang nanggepinnya sih. Ya kalau intinya artinya itu sih. Old school gaya lama, new school gaya baru. Kalau menurutku bedanya cuma dari instrumen, karena perkembangan zaman juga, dan dari caranya itu. Tapi kalau menurutku sama-sama punya kesamaan sih. Mengeluarkan suara dari diri kita sendiri atau berpendapat tentang suatu hal. Ya kayak sakit hati, kayak politik banyak kan. Tapi dengan gaya sekarang, old school itu nggak pernah disebut lama sih. Old school itu selalu jadi legendaris. Karena apa? Lahirnya dari musik-musik yang memang legend lah. Dan nggak akan pernah hilang. Old school itu harus tetap ada. Dan new school harus tetap berjaya. Dua-duanya harus seimbang. Karena itu hip hopnya. Gua bilang new school sih, karena lagu gua tuh dominannya dengan trap. Jadi ya new school maksudnya. Aku sih kalau disebut genre nggak berpatok satu sih. Kalau sound aku bikin, ya sound aku sendiri. Boleh nanti dicek SoundCloud men. Kayaknya sih new school sih, ya mungkin. Bang Gideon sendiri nih masuknya ke old school atau new school? Aduh, gimana ya? Modern hip hop sih, modern. Bisa dibilang new era juga. Kalau gua, Ya? kalau gua no school. No school because drop out the school. Nah. Hip hop aku ada satu dan nggak rilis sih, cuma kayak untuk pemanis main aja. Let It Go judulnya. Kalau misalnya kamu pengen tahu lagunya, bisa DM, nanti aku kirim deh. Jadi nggak ada itu di platform. Tapi nanti next kayaknya ada sih. Changes, dan itu bikin mix hip hop sama melo. Ini ngomongin ya mantan lah. Kalau boleh tahu lagu yang pernah DP buat gitu, paling DP suka atau yang bermakna? Aku tuh belum pernah buat lagu, cuman ada sih satu lagu yang bikin ngena banget. Problem itu ada dari Black. Problem. Black. Iya. Boleh. Oh jadi judulnya Black. Judulnya Black. Enggak, judulnya Problem. Problem. Ini ya dari Black. Iya. After Midnight. Kenapa tuh? Kenapa? Karena itu nyeritain benar-benar di situasi gua benar-benar broke up sama cewek gua dan gua bikin lagu itu. Paling bermakna ya. Sebenarnya semua lagu yang gue bikin bermakna. Karena to be honest dulu, fun facts nih. Oke. I used to be a DJ bro. Nah, gue nggak ngedis DJ atau gimana. Tapi pas gue beranjak untuk menjadi produser gitu, gue sadar sih, gue suka banget rhyming, nulis kata. Dan gue pengen banget nyampein kata-kata yang ada di kepala gue. Kayak banyak banget yang ada di kepala gue. Dan menurut gue cara salah satu nyampein itu ya pakai rap lah gitu. Menurut gue lagu terbaik gue yang gue tulis tuh Siklus sih. Karena di situ tadinya gue nge-rap, I mean because vibing aja, lead or biar have fun, biar pecah. Tapi pas gue sadarin
balik lagi yang gue pengen tadi, gue aja berhenti nge-DJ, gue berhenti musik-musik yang lain, dan gue pengen nge-rap karena gue pengen nyampein apa yang jadi kata-kata gue tadi kan. Nah, lalu gue mencoba lah kayak nulis-nulis yang fuck the cap lah, kayak no cap at all gitu. Jadi gue nulis siklus apa yang gue rasain waktu itu karena umur gue 24, udah OTW 25 kan. Udah kerasa tuh ada yang namanya seleksi alam. Rupanya itu bener-bener natural terjadi, bro. Jadi pelan-pelan lu mulai ngerasain siapa aja homie lu. Terus kayak siapa aja yang pantas partner untuk bisnis, untuk curhat, untuk ngobrol. Jadi sebenarnya gue sebagai manusia kayak berpikir juga, oke, sebenarnya kita ini kayak terjebak di dalam satu siklus gitu kan. Dan kita sebagai manusia ntar juga mati. Menurut gue sebelum kita mati, kita harus ngasih arti yang terbaik. Ya kita harus bikin siklus yang terbaik lah buat hidup kita. Anjing, what the fuck, gue ngomong apa tadi? Gokil. Let it go, watch, do it, let it go, I love, man. Because time always changing. And in love, I'm waiting. I don't love, I'm waiting. I had a love from this girl I used to see, feeling all butterfly like drugs on my tummy. Even though she fucked me up, I still forgive your apology. Truthfully, that she stained like a motherfucker. Di situ sih. Cuma di situ paling pokoknya paling kena. Pakai instrumen apa? Akapela gitu aja. Akapela boleh. I've been waiting for you in the same places. I just wanna be with you in the same ways. Yeah, I've been thinking about you. How could I forget about you? Maybe one more time to holding you again. Please, baby. Yeah. Oke, mantap, betul. Boleh dong nyanyiin bagian lirik yang paling DP suka atau yang bermakna gitu. Ada sih, cuman bagian dia I hate you gitu doang sih. Oke, sebenarnya hooknya sih. Terjebakku di dalam ruang siklus yang tak berhenti membunuhku. Mereka datang dan pergi layaknya sirkus. Seleksi alam begitu instan memburuku. Oke, I had a love from this girl I used to see. Dulu gue punya cewek, dan yang gue sering lihat feeling all butterfly like drugs on my tummy. Pasti dong, kita waktu pas bucin pasti anjir bucin terus gitu, kayak anjir kalau kupu-kupu di mana-mana. Terus abis itu tapi dia ternyata toxic. Jadinya makanya gue bilang this shit stain like a motherfucker. Sakit gitu lah. Gila, jadi sad gini. Sip. Makasih. Mantap. Kayak dia menceritakan tentang awal dia pacaran gitu, terus putus, terus dia punya masalah tentang sama pacarnya gitu, terus dia punya cewek baru gitu loh. Kayak gitu doang sih jadinya. Kalau boleh dinyanyiin yang tadi sedikit aja. Apa ya, aku lupa sih, cuman bagian yang paling tertentu aku cuman ingat kayak I hate you doang sih. Kayak aku merasa bersalah gitu loh sama ini pacar, kayak mantan lah gitu. Oke, udah Oke, beres. thanks ya semuanya. Sorry ini ya. Ini paling booster. Oke. Jadi banyak yang nanya kayak di bait pertama, bait kedua oke. Tapi kenapa sirkus? Sebenarnya ini simple. Itu simple banget. Gue ngomongin badut sebenarnya. Clown. Tapi the whole package of clown adalah sirkus. Ya udah. Jadi dia lebih dari sirkus. Buat orang-orang yang nggak bersyukur kalau misalnya teman-temannya tuh sebenarnya worth untuk diperjuangin atau untuk disayang. I mean, kita ini hidup buat apa sih kalau misalnya nggak saling share, nggak saling sayang sama orang gitu kan? Ya tapi itulah siklus, bro. Oke. Cukup, Bang. Cukup. Anjir, gue udah siapin 10 tahun, bro. Oke. Boleh dong sedikit dijelasin apa sih yang mau disampaikan dari lirik tersebut atau punya tujuan tertentu lagunya untuk siapa sih? Itu buat mantan, dan yang mungkin yang tadi di lirik yang dinyanyiin itu kayak artinya setelah broke up itu tuh gue masih nungguin dia gitu, dan emang nggak bisa move on kan. Itu emang arti dari si sebuah lagunya itu nggak bisa move on, kayak baby give me one more time to holding you again, please baby. Kalau sedikit diulik,
Kenapa sih kamu nggak bisa move on? Emang ada sejarah apa gitu sama doi bisa sampai nggak bisa move on? Ya panjang sih ceritanya. Ya pokoknya emang nggak bisa move on lah. Tapi sekarang udah. Oh udah move on, Udah. bisa. Udah tembak udah. Hey. Secret dong. Oke, cukup ya udah Cukup. parah. Nanti ada lagi. Oke. Jadi kayak ya udah lirik gue jangan kayak nunggu sesuatu. Kita jalanin aja. Tapi sabar juga harus. Tapi jangan nunggu yang nggak pasti. Hajar-hajar ya yang pastilah. Kayak gitu sih. Oke, cukup. Terima kasih bang. Terima kasih banyak Bang. Sorry kalau ada kekurangan. Terima kasih semuanya. Selamat menonton. Sukses buat kalian semua media. Sukses juga buat abang. Semuanya oke? Thank you. Skit.